Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Alhamdulillah. Semoga pada hari ini bisa menjadi pagi yang sangat luar biasa untuk kegiatan ibadah. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Semoga pembelajaran bisa kita lancar baik dan kemudian bisa diterima ilmunya diserap untuk perjalanan di masa depan. Amin. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Mudah-mudahan silakan dipimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mulai aktivitas pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih bagian doa. Bapak absen dulu ya. Anum. Oke ya. Ahmad Ramadan. Hadir. Anwar Adib. Hadir. Muhammad Firmansyah. Maulana. Rafadi. Ahmad Kibari. Ada yang dibawa lagi? Satu. Komplit ya hari ini ya. Berjalanin komplit. Semoga hari ini bisa berjalan. Baiklah anak-anak sekalian, Bapak ucapkan selamat datang di SMK Negeri 1 Muara Muntai di jurusan Teknik dan Bisnis Sepeda Motor. Hari ini adalah kali ketiga, pertemuan ketiga, di mana kemarin yang sudah dua kali. Yang pertama itu ada Bapak Teknik Otomotif, kemudian yang pertemuan kedua ada Teknologi Dasar Otomotif, dan kali ini kita akan membahas mata pelajaran pekerjaan dasar otomotif yang sudah Bapak sampaikan di penghalang lingkungan kemarin. Pembelajaran ya. Jadi alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk sehat, artinya kita diizinkan untuk belajar ya. Karena belajar itu bagian daripada mengisi kemerdekaan ya. Betul tidak? Jadi bagian daripada mengisi kemerdekaan. Untuk itu mari kita bersama-sama berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, untuk mengenang jasa para pahlawan kita yang telah gugur mendahului kita, yang telah berjuang ya. Artinya sampai saat ini kita bisa menikmati kemerdekaan dan bisa mengisi kemerdekaan pembelajaran. Mari bersama-sama berdiri sejenak untuk mengenang lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Penuhlah jiwa
berdenyam untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya Mas otomotif 1, 2, 3. Otomotif beraksi, walau panas terik matahari, berjuta kali otomotif beraksi, bagiku itu langkah pasti. Hari-hari esok adalah milik kita, otomotif yang selalu berkarya demi kejayaan Indonesia. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu kemenangan. Otomotif beraksi, walau panas terik matahari, berjuta kali otomotif beraksi, bagiku itu langkah pasti. Hari-hari esok adalah milik kita, otomotif yang selalu berkarya demi kejayaan Indonesia. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu kemenangan. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu kemenangan. Oke, terima kasih. Dan duduk kembali dengan pertemuan untuk kita semuanya. Jadi, terima kasih mengucapkan kepada sekalian kita kepada Mas Modir kepada sekalian kita kepada Mas Modir. Harapan Bapak di sini tetap semangat dalam belajar meskipun kondisi pandemi. Baiklah, dari ini saya dapat sampaikan kita akan belajar mata pelajaran pekerjaan dasar otomotif. Pekerjaan dasar otomotif, ya. Di sini untuk kelanjutannya ada beberapa tahap, tidak langsung selesai, ya. Jadi pekerjaan selama kita selama dua semester, ya. Semester di kelas 10 di semester 1 dan kedua ini terpisah kompetensi dasarnya. Untuk kali ini kita akan membahas kompetensi dasar yang pertama, yaitu di pengetahuannya 3.1 mengklasifikasi jenis-jenis hand tool. Kemudian keterampilannya ini menggunakan macam-macam hand tool. Kira-kira Bapak sampaikan kompetensi dasar ini paham ya? Paham ya? Apa itu hand tool? Bagaimana cara mengklasifikasinya? Bagaimana cara menggunakannya? Hand tool itu apa ya? Apa hand tool? Apa? Alat tangan. Oke. Itu mungkin sudah umum ya, alat tangan. Kira-kira contohnya sehari-hari apa? Dalam alat tangan di rumah itu apa? Sendok. Apa? Sendok. 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 Ada lagi selain sendok? Palu.
palu. Oke. Ada lagi? Tang. Ya. Jadi ada sendok, ada palu, ada tang. Itu kalau di rumah itu. Namun nanti di sini kita akan membahas khususnya di bidang otomotif. Jadi di sini akan belajar kita wajib mengenal ini. Di sini nanti memiliki tujuan. Ya. Jadi belajar pekerjaan dasar otomotif ini dengan kompetensi dasarnya, mengklasifikasi betul, kemudian menggunakan yang ini ada tujuannya. Tujuannya sebagai berikut. Ya. Nanti setelah berbelajar, jadi siswa dapat mengklasifikasi macam-macam hand betul. Yang kedua, siswa dapat menganalisis kerusakan pada betul. Kemudian yang ketiga, siswa dapat memilih betul sesuai kegunaan fungsinya. Kemudian berikutnya, siswa dapat mempraktekkan untuk menggunakan jadi mempraktekkan jadi cara bongkarnya menggunakan betul ini atau memasang betul. Kemudian yang terakhir itu menggabungkan macam-macam betul. Artinya nanti penggunaan itu bersamaan, bersama. Sampai di sini paham ya? Paham? Ada tanyakan dulu sebelum apa bisa? Apa yang dimaksud dengan SOP? Apa yang dimaksud dengan SOP? SOP. Ini Bapak tulisan di situ SOP. Apa ini Pak SOP? Itu standar operasional prosedur. Jadi ada standar prosedurnya. Jadi tidak sembarangan menggunakan. Jadi di sini tadi mengklasifikasi, menganalisis kerusakan. Jadi kalau digunakan sembarangan, ya nanti pasti terjadi kerusakan. Itu nanti standar seperti bagaimana nanti pekerjaannya seperti apa, standarnya seperti apa. Namun sebelum Bapak lanjutkan, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan tanyakan dulu. Tujuan ini paham, maka mau lanjutkan. Oke, paham ya? Oke, kalau paham, Bapak lanjutkan. Di sini kan penggunaan betul itu berbagai macam nanti sesuai dengan SOP-nya. Namun ini ada permasalahan yang muncul di bengkel. Di bengkel itu penggunaan cadangan mekanik di bengkel itu tidak semua sama betul menggunakan betul. Ini kemudian dari segi mekaniknya sendiri juga kadang-kadang sambil guyonan atau sambil bercanda itu menggunakan betul. Sehingga mengakibatkan yang pertama yang terjadi di bengkel itu tangan lecet ketika menggunakan open atau menggunakan kunci-kunci yang lain. Kemudian ada juga yang kena jidatnya sampai luka karena sambil guyonan atau sambil bercanda komponen itu alat itu kena jidat. Yang kedua. Kemudian yang ketiga itu tadi yang kedua aja manusianya kena ya, kecelakaannya. Kemudian yang ketiga ini terjadi kerusakan pada bentul itu sendiri. Jadi yang pertama itu kerusakan terjadi pada oben, itu terjadi. Oben itu gagalnya pegangannya itu pecah, kemudian sampingnya bengkok. Kemudian menggunakan kunci pas yang ujungnya sebagai pembukanya ini patah. Nanti Bapak minta didiskusikan, dicari solusinya, penyebabnya apa hingga terjadi hal tersebut. Paham ya? Sebelum lanjut kita nanya dulu. Ada? Ya. Bapak akan bagikan modulnya. Nanti sambil Bapak tampilkan. Nah ini
modulnya. Jadi modul itu nanti akan dapat paparkan mas sekilas saja, nanti silakan anak sekalian belajar melalui modul tersebut, nanti bapak kirim ke WA, grup WA ya, untuk caranya ya, nanti biar tidak fokus ke buku saja, nanti bisa mungkin ini bapak berikan satu kelompok satu modul saja, jadi belajar bisa, kemudian nanti bisa buka buku setelah bapak katakan untuk pengalaman juga. Di sini bapak lanjutkan dulu sekilas garis besarnya mengenai betul. Di sini kan bapak paparkan, di sini betul dan penggunaannya. Betul dan penggunaannya. Di sini kurang lebih ada 7 betul, ya, 7 betul. Yang pertama ada apa ini? Handle, kemudian ada kunci. Ada palu, ada obek, kunci, kurang lebih ada 7, nanti sekaligus penggunaannya. Berikutnya, untuk T-handle. T-handle itu terbagi menjadi 3, menjadi 3 di sini ya, 3 bagian. Nanti sebenarnya bisa dibaca di modul ini. T-handle yang pertama itu ada T-handle box brand. Ya. Silakan sambil diperhatikan, boleh buka modulnya, boleh memperhatikan layar di sini. Ya. Jadi biar sambil memperhatikan kejelian kalian nanti bisa membedakannya. Kemudian yang kedua ada T-handle long box brand with universal join. Ini apa itu? Kemudian yang ketiga ada T-handle flathead screwdriver dan Phillips screwdriver. Di sini ada 3 pembagiannya. Kira-kira bedanya di mana? Ada yang tahu? Angkat tangan, buatkan nama. Apa bedanya? Ada 3 ini. Apa yang bedanya? Yang angkat tangan, Pak. Nama, Pak. Bisa. Yang bisa. Yuk. Lu perhatikan gambarnya dulu. Perhatikan baik-baik dulu gambarnya. Apa bedanya? Apa ya? Oke, Maulana aja. Berdiri. Oke, terima kasih. Dari Maulana tadi menyebutkan bagian ujungnya untuk bukanya itu Pak. Berbeda ya. Ada yang lain? Kira-kira ada lagi perbedaannya? Ada itu lagi. Ada bedanya. Ada itu. Perhatikan. Yang pertama betul sekali dari jawaban Maulana tadi. Apa ya? Berdiri. Firman. T-handle long ujungnya bisa dibengkokkan. Yang long bisa dibengkokkan. Ya. Bengkokkan bagi seperti apa? Apa dilipat kok? Muter atau bagaimana? Ujungnya saja. Dilipat. Oh, goyang-goyang ya? Ya. Oke. Selain ujungnya berbeda, kemudian yang long ini bisa digerakkan sama teman-teman di Firman ya. Bisa digerakkan. Ada lagi? Kalau kita perhatikan baik-baik ini. Terima kasih ya Bapak Firman dengan Maulana sudah menjawab perbedaannya. Long, yang kan panjangnya pasti yang membedakan juga panjangnya juga membedakan. Kita sebutkan T-handle long
Friend and with universal geometry, artinya bisa ke kanan bisa ke kiri, artinya bisa digerakkan tadi, betul dikatakan. Terima kasih. Kita lanjutkan, kemudian untuk penggunaannya di sini kita tidak bersama sudah dijelaskan itu adalah tulisan benar dan salah. Yang benar itu perlu diikuti, wajib diikuti, mungkin yang salah jangan diikuti. Salah itu jangan diikuti. Ini sering pasti ya, di rumah ini pasti menggunakan palu, dia asal palu dia. Kalau orang BKR itu nyebutnya SST. Apa itu artinya? Sidik-sidik tutup. Apa artinya? Artinya sedikit-sedikit dipukul ya. Jadi jangan seperti itu. Karena rusak nanti ya. Karena alatnya aset, jadi jangan dirusak. Jadi kalau yang benar ini katakan pastikan ya untuk memutar ulen dengan kedua tangan. Jadi menggunakan dua tangan. Jadi, jangan salah satu sisinya. Kalau diberikan sebelah saja pasti akan terjadi kemiringan. Kalau miring ya pasti nanti akan merusak pada kepala ujungnya tadi, merusak bautnya maupun merusak kepala daripada T yang dari tadi. Kemudian yang lain jangan dipalu. Dipalu ini membuat kerusakan. Selain kerusakan alat atau hand tool-nya, itu juga akan menyebabkan kerusakan apa lagi? Selain alatnya, berarti rusak komponennya. Ya, apa lanjutkan? Nah, berikutnya yaitu ada kunci atau rem. Rem ini dibagi dari 3 bagian. Yang pertama ada offset rem, yang kedua ada combination rem, yang ketiga ada double ended rem. Bedanya di mananya di situ? Terlihat jelas ya bedanya ya? Apanya kira-kira di mananya? Ini ujungnya sama itu tadi ya. Jadi ada perbedaan di sini, yang membedakan ada ujungnya satu bulat, yang tengah ini yang sebelahnya terbuka, kemudian yang terakhir ini semua terbuka. Di sini kalau di bengkel umum menyebutnya yang pertama ini ada kunci ring, kunci ring, kemudian yang kedua ada kunci pasring. Kemudian yang ketiga ada mungkin di rumah itu tidak pernah menggunakan. Namun kalau kalian pahami di sini penggunaan yang benar, yang baik, yang tepat sesuai dengan seperti apa nanti. Untuk yang bulat atau yang kunci ring tadi, di sini seperti ini. Bisa diperhatikan ada perbedaan. Yang pertama dikatakan benar ketika pemasangan itu sesuai ukurannya, kemudian masuknya bulatannya itu pas, tanpa setengah, tanpa ujung miring, jadi tepat. Kemudian yang salah ini hanya memasukkan setengah saja. Kemudian yang terakhir yang ketiga ini dia miring posisinya. Jadi jangan asal ya. Ya memang bisa terbuka, namun lama-lama akan merusak alat maupun komponennya. Kemudian yang berikutnya, ini yang model terbuka yang kunci pas, double ended rem tadi terbuka. Di sini bisa kalian perhatikan posisinya benar, sama apa yang bedakan? Apa kira-kira? Contohnya apa lagi? Bentuknya lurus atau lengkung ini? Yang tengah lurus, yang ujungnya agak melengkung. Coba diperhatikan pada gambar tersebut arah lengkungannya.
Arah agamanya. Arah agamanya. Coba perhatikan. Arah agamanya seperti apa? Bisa diperhatikan ya. Di sini ya benar. Ya. Agamanya lebih ke dalam. Kalau yang salah di sini modal. Cara nariknya ya, cara menggerakkan itu salah, maka juga akan menyebabkan kerusakan itu. Ya. Dan yang ketiga dengan separuh sama yang separuh itu. Kemudian posisinya miring ya. Itu untuk kunci ya, atau brand berikutnya. Nah, ini posisi mengaitkan, ya, mengaitkan double ended frame atau berlipat. Ini dikatakan salah. Ini pasti sering ya, sering nggak di rumah belajar seperti ini? Sering ya? Nah, pasti itu. Karena kami belum kawasan dipasangkan dikaitkan karena kondisinya kurang. Jangan sembarangan ya. Ini dikatakan salah, tidak boleh begitu. Kemudian ini juga yang sering terjadi ketika di rumah itu buka apa namanya as roda sepeda motor ya, sambung asal pakai sambungan pipa, tidak ada kunci lain pak ya, saja itu. Ini juga tidak diizinkan, tidak diperbolehkan. Ya. Berikutnya memutar juga dipukul dengan palu juga tidak boleh. Ini bisa dibaca kejelasannya di modulnya ya. Juga. Berikutnya ada apa? Palu. Tadi disebutkan oleh Rahma tadi ya, palu ya, di rumah kan ada palu. Nah, di sini ada 3 jenis palu. Yang pertama palu plastik atau plastik ham. Yang kedua ada cover. Kemudian yang ketiga ada hand. Yang ada di rumah apa kira-kira ya? Yang ada? Hand ya, yang umum ya. Namun kalau di bengkel otomotif ya, dulu ada kurang lebih 3. Ada 4. Ini plastik. Nanti ada karet juga, ada palu karet. Nah, di sini kalau ada 3 yang sering digunakan. Biasanya plastik ini yang sebelahnya karet, yang sebelahnya plastik. Ini sekalian. Kemudian ketika menggunakan palu juga perlu diperhatikan. Ini ya, seperti apa posisinya bisa dibaca dulu di modulnya yang Bapak kirimkan dan dibaca. Berikutnya ada obeng atau screwdriver. Di sini ada flathead screwdriver dan Phillips screwdriver. Kalau yang flat itu yang seperti apa? Yang Phillips yang seperti apa? Flat yang P atau biasa disebut dengan obeng atau obeng kempeng. Ya nggak masalah karena apa, di rumah atau di lingkungan kan nyebutnya macam-macam. Ya nanti bisa berbagai macam nama itu nanti. Ada obeng kempeng, ada obeng pen, ada obeng pipi, ya. Ada flathead, ya macam-macam. Ya, paham ya? Kemudian kalau yang Phillips screwdriver itu yang apa di daerahmu, apa di tempatmu, apa di rumah yang mana? Obeng kembang. Kita nggak ada kembangnya ada ya. Tapi disebut obeng kembang atau obeng plus. Nah, disebutkan ini ada Phillips screwdriver. Kemudian penggunaan juga tidak boleh sembarangan. Jadi baca di modulnya. Ini posisinya, nah, seperti ini. Dikatakan benar, dikatakan salah. Ini benar, ini ukuran sudah sesuai dengan kepala bautnya tepat. Kemudian ini posisi miring tidak boleh. Kemudian kuncinya terlalu kecil juga tidak boleh.
Bisa dilihat di meja bapak yang bapak ambil di sini, nanti bisa digunakan, bisa dilihat, diteliti lebih detail kembali, nanti bisa di apa gitu ya. Kenapa sih sebenarnya ini? Kalau bawakan ke rumah makan di rumah ini untuk dipelajari. Kalau seperti ini, kalau yang di rumah yang belum ada, nanti di sini ada silahkan dilihat. Jadi pegang, seperti apa sih cara penggunaannya dibuat dengan SOP-nya sendiri. Berikutnya di sini ada jenis tang ya. Tang di sini berbagai modelnya, berbagai macam. Ya. Ada kombinasi clear. Nah, kemudian ada needle nose clear. Nah, kemudian ada diagonal cutting. Berikutnya ada snap ring. Snap ring ini ada dua. Ada dua nih. Nanti yang satu open, yang satu close. Ini ada nanti open, ini ada close, membuka. Nah, apa yang dibuka di sini ada snap ringnya atau ini clamp, pengunci bisa dibuka menggunakan snap ring. Bapak lanjutkan. Nah, ini untuk penggunaannya nanti bisa dijelaskan di modulnya. Ini Bapak sampaikan aja sekilas saja. Penggunaan benar, ini benar. Nah, posisinya ini untuk memegang benda. Kemudian ini untuk memutar bawah tidak boleh. Menggunakan ini sering juga nih ya. Kalau ada kunci langsung pakai tang putar ya. Nanti yang rusak apanya? Apa? Komponen apa itu bagian apa? Yang rusak? Kepala baut, benar ya. Nanti kepala baut itu sudah dol nanti putar, las ya, las dol itu ya. Sering populer las dol pak. Jadi las dol ini ya. Ini kalau putar kepalanya jadi nanti nggak bisa dibuka. Akhirnya patah akibatnya. Ya. Kemudian tidak boleh ini di palu juga tidak boleh. Nah ini pemotongan kawat biasanya palu asal palu nggak boleh ya. Kemudian ini juga mencari atau besar berbeda rem. Kemudian untuk yang snap ringnya di sini ada yang open, ada yang close. Yang close ini artinya tutup, buka atau menutup. Open kan. Berikutnya, ya, ini ada kunci sok. Berbagai jenisnya nanti tinggal karena ini ada siapa di sini bisa dilihat di gunakan untuk seperti apa pemasangannya. Sambil memperhatikan di situ. Perhatikan ya, cara pemutaran ataupun pemasangan juga sesuai. Berikutnya ada kunci L. Kunci L. Ya. Kunci L ini awalnya ada dua di sini, namun yang bapak bawakan cuma ada satu, ya, ada satu yang jenisnya hex brand atau hexagonal. Kemudian yang L handle brand ini juga ada, namun apa namanya rata-rata digunakan di mobil ini. Sepeda motor juga ada. Kalau kita beli alatnya juga ada, dipakai juga bisa, cuma kita sering pakainya adalah yang body shock tadi. Kalau yang untuk handle brand ini kita digunakan kunci roda pada mobil. Jadi langsung pasangan di sana. Paham ya? Kemudian cara penggunaannya di sini tidak boleh miring, ya, tidak boleh miring, harus tepat. Kalau yang untuk hexagonal atau hex brand ini tepat posisinya. Ini biasanya baru masuk setengah langsung diputar. Ini jangan sampai ujungnya kunci lagi bisa rusak, biasanya loss ya. Nanti bisa jadi bulat ya. Ini jangan sampai rusak ini. Baiklah, sampai di sini Bapak kita paham ya? Paham nggak ya? Nanti kalau belum paham
silakan dibuka modulnya itu ada penjelasannya. Ya, baiklah, silakan. Ini sudah selesai kelompoknya belum? Silakan membagi kedua kelompok sesuai dengan kelompoknya, urutan dengan rankingnya ya, yang 1 dengan yang 3, dengan yang 5, kemudian yang 2 dengan yang 4, terusnya kita bergabung. Oke, itu silakan diskusikan ya. Diskusi, selesaikan permasalahan yang Bapak berikan di awal tadi, yaitu mengenai kecelakaan udara kecelakaan, kemudian jidat atau apa namanya patok, apa bahasanya dahi ya, jadi kena kunci, terbentur kunci, kemudian yang ketiga tadi ada rusaknya gagang obeng, kemudian sama apa namanya pakai obengnya bengkok, dan kunci pas yang hidungnya patah. Oke, silakan didiskusikan. Bisa diperhatikan modulnya, ada Pak kirim modul melalui WhatsApp group. Silakan didiskusikan. Baiklah, ini ambil memperhatikan modul, silakan boleh membuka Google ya. Alamatnya yaitu mencari penyebab kerusakan headtool. Silakan dicari tahu penyebab kerusakannya, kemudian cara apa sih yang solusinya. Kemudian ini Bapak perhatikan sesuai kelompoknya. Ini ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Ini silakan dikerjakan. Ini nanti Bapak ambil nilai keterampilannya per kelompok ya, per kelompok. Jadi semua harus aktif, semua harus menjadi intinya, semua harus ikut untuk menyelesaikan permasalahan ini. Jadi akan nilainya bagus. Ya, Bapak ambil nilainya dari kelompok. Silakan diselesaikan. Di situ LKPD-nya menunjang penyelesaian permasalahan. Silakan ambil posisi yang bagus, yang enak ya. Kopinya dilepas dulu. Nah, kita tidak pernah sakit, tidak usah lagi. Dicari tahu solusinya dan penyebabnya seperti apa sih, bisa kira-kira kalau 30 menit bisa selesai? Saya? Baiklah, Bapak berikan waktu kurang lebih 30 menit untuk berdiskusi. Silakan diskusikan dengan baik. Nanti hasilnya akan ditampilkan di depan perwakilan ya, jadi dipresentasikan hasil dari diskusi untuk membuat permasalahan ini.
Jawab permasalahannya. Bagaimana cara menggunakannya, tentang ada silakan. Silakan dibuka ya, pengambilan alatnya atau handphonenya. Sambil diperhatikan apa sih yang sama di situ, apa yang tidak. Nah ini ya, selesaikan di sini berarti seperti ada namanya nanti ini kita megang foto apa di foto ya nih misalnya imitasi ini ada kemana sih ini seperti apa megangnya ya di foto tangan ada seperti apa fotonya namanya apa ya yang benar pasti kenapa di foto sama orangnya ya mukanya orangnya sama ya nanti ini menyelesaikan ini ada contohnya kamu menggunakan itu yang orangnya terus menggunakan persis benar ini cukup di foto nanti tengah ini penggunaan itu revisinya nanti apa ini menggunakan pembuatannya ini ada penjelasan di sini sesuai kan dari mobilnya ada kan nanti ambilkan bapak anak fotonya bergantian boleh bergantian atau salah satu boleh bukan jadi bisa dibagi juga boleh dibagi tak hanya yang berdua bukan foto boleh nanti mana besar digunakan solusinya tadi sini cukup pendataan menggunakan tangan nanti kamu foto berapa fotonya itu kita dengan bapak nanti sudah ada diskusi permasalahan Oke, nanti nilainya akan Bapak ambil per kelompok. Bapak akan pantau juga keaktifan masing-masing peserta didiknya. Kalian Bapak pantau keaktifan dan berdiskusi. Silakan dibuat yang baik. Ada permasalahan.
Jadi kesimpulannya apa sih kan? Iya. Kalau sebutnya tulis. Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Hati-hati. Aku jadi pelan-pelan. Ya, tetap begini ya, tetap. Bukan begini. Nanti dengan Bapak. Ya, foto Bapak. Bukan. Ya, Bapak itu. Boleh ya, kita ke Bapak. Kalau bisa kelihatan mukanya, jadi meskipun ada potong. Ini kepotong nih, agak kepala jadi tambahin. Udah tambah dia, Pak. Kamu dulu, agak begini gendut. Saya salah. Kau salah foto dulu. Ya, pakai filter dia, Mas. Filter itu apa? Udah di Facebook aja. Masker foto. Uang aja. Ini pasti iya. Nah, tadi gua. Nah, dia jual bujur, tapi jual ini dia. Pulang, Mas, pulang. Aku tinggal. Kesalahannya yang benar aja. Ini dan ini. Dia kesalahan? Barang bedanya apa? Pas, pas atau ring. Waktu sudah berjalan 6 menit ya.
Waktu kurang 20 menit lagi. Bukan aja man, jadi dipotong kan dulu man supaya bisa lanjut citinya man. Nah, kan enak. Harus mantap. Ya. Kenapa,
stop mikirin saat memutar aku juga sudah dewa terlepas dari balik sampai destinasi tidak kalau tidak kapal berang dia tunggu aja nanti mana yang harus mengukur di tengah-tengah yang mau dipukul. Terus biar apa? Itu mah kesepakatan. Kalau seperti aku, Pak. Sabar. Jadi, soalnya ampun ikut grup siswa-siswi ukuran bautnya dan rasakan pada komponen alhamdulillah jadi kepala siapa masih lagi dia balik al kurang tahu apa itu ya Pak ini yang masih kita tidak boleh jadi itu yang belajar aku waktu
Tolong bicara. Nanti mau bicara. Nanti depan yang bicara. Nanti pada bicara. Di kau yang bicara di. Aduh, bicara. Prosesnya 13 menit lagi ya. Nanti yang Kelompok A, kelompok A yang mewakili siapa? Yang mewakili silakan ya. Silakan siapa yang ambil? Nanti dari kelompok mana? Untuk kawan-kawannya. Kemudian yang kelompok B dan siapa yang mewakili di situ ya. Siapa yang mewakili nanti disimpan. Nanti kan hasil diskusi. Kita nama-nama siapa nama kelompoknya. Biasanya sih bensin gitu lepas yang hujan di bulan Adil baca. Iya. Ini kan bapak tadi kan memberi iya kan terjadi yang terjadi itu tidak apa tidak itu juga ditulis tidak betul ujinya terbangnya ini juga membuka naik tapi sampai ini agak yang mana yang sampai terbang
skill lah. Kalau bukan bukan. Waktunya mantap. Pak, tadi kan lagi itu ya kok. Oke, Pak. Oke, tanya. Oke, tadi kan. Ini langsung ke lab. Perhatikan dan benarkan selesai waktunya. Perhatikan segera. Jadi sampaikan. Selesai yakin? Ya. Dan pertanyaan harusnya. Oke. Baiklah, waktunya sudah bisa ditampilkan. Ya, silakan. Ada yang mau tampil duluan? Ya, dari kelompok A atau B? B duluan. Apa makanya? Ya. Bagian mana? Oh, B ambil ini. B. Ya, keren. Waktu sudah tetap satukan untuk ambil. Ya, kelompok A silakan perhatikan, ya. Perhatikan. Kelompok B mau tampil, nanti silakan boleh ditanyakan bagian yang belum jelas. Kemudian yang kelompok B nanti membantu kalau belum bisa jawab, nanti sampainya belum bisa jawab. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari teman-teman saya kelompok B. Ada dua sebab pertama terjadinya suatu kecelakaan. Ada dua sebab. Ada dua sebab terjadinya suatu kecelakaan dalam kerja itu. Yang pertama, akibat tindakan yang tidak aman, dan yang kedua akibat manusia yang bekerja yang tidak aman. Yang terjadi pada banyak objek utang dan objek besar itu karena itu akan baru. Itu lalu di Pak. Lalu pakai yang enggak. Gara-gara pasien saat ada buat terlalu kuatnya dan kalau sampai sampai kita mengenai badan atau tubuh. Oke, karena saking kuatnya terlempar mengenai itu. Mungkin dalam Quran ada menanggapi dan menanyakan semuanya di tanggapi tadi disampaikan. Belum. Kalau belum mau ditanyakan dari kelompok A, semua ada pertanyaan karena tanya dulu dari kelompok A. Nanti disampaikan dari kelompok B bahwa penggunaannya yaitu ada kesalahan di dalam penggunaan. Yang pertama apa tadi? Mana dia tadi? Kesalahan dalam bekerja. Akibat melakukan tindakan yang tidak aman. Seperti apa itu? Artinya tidak melakukan tindakan yang tidak aman itu aja ya. Nanti silakan ditanya kelompok A mana? Kelompok yang lainnya silakan tanya dulu. Ada pertanyaan dari kelompok A? Mana tanyakan? Mungkin dari Anur atau Rehan atau Fakri atau orang lain atau mungkin silakan tanyakan. Ya, tadi yang disampaikan. Apa tadi yang belum paham? Apa maksudnya? Tadi ada kerja karena tidak menjadi nyaman. Yang kedua karena apa tadi? Yang kedua tadi? Yang kedua yang tahu. Yang terjadi pada komplain Atau kita tadi karena dipukul dengan palu itu yang kalau pecah tadi katanya. Nanti yang dari kelompok B kan. Kemudian yang terakhir yang ketiga tadi karena terlalu kencang ya. Terlalu kencang, uang pukul jadi loncat, kemudian sehingga
orangnya. Ya. Silakan. Paham? Kalau paham berarti nggak ada tanya nih. Ada nggak? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, berikan tepuk tangan untuk kelompok B yang sudah hampir. Terima kasih. Artinya paham ya? Sampaikan oleh kelompok B tadi juga yang kelompok A sampai dengan. Coba siapa? Kelompok A. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ibrahim. Ini saya akan menyampaikan penyebab kerusakan mental sebagai berikut. Penyebab kerusakan mental yaitu adalah cara penggunaan yang tidak benar, menggunakan kunci yang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Penyebab terjadinya kecelakaan kerja akibat pekerjaan salah sehingga terjadi kecelakaan kerja. Salah satunya karena lecet karena menggunakan obeng dan terkena jidat akibat pekerjaan yang tidak hati-hati. Simpulan, gunakanlah handphone sesuai dengan SOP dan perhatikan kawan kerja agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari ada pertanyaan dari kelompok B atau ada yang menambahkan dari kelompok A namanya apa? Dan penambahan atau pertanyaan saya silakan kalau ada pertanyaan. Silakan apa mas? Jangan malu mau bertanya dari kelompok B. Jangan malu-malu tak apa-apa. Ada nggak pertanyaan? Ini penjelasan tadi sudah sekali lagi disimpulkan tadi ya, disimpulkan oleh Maulana atau dari kelompok A langsung disimpulkan. Bagus sekali tadi. Kalau nggak ada pertanyaan, Bapak tutup ini. Ada? Cukup? Nah, cukup ya. Berikan tepuk tangan untuk kelompok A dan ambil. Terima kasih. Silakan dulu. Jadi, terima kasih kelompok B sudah menyampaikan hasil diskusinya mengenai penyelesaian permasalahan yang pertama tadi terjadinya kecelakaan kerja. Kemudian yang kedua hingga merusak handphone. Nah, jadi kecelakaan kerja yang merugikan keduanya. Jadi mekaniknya rugi, kemudian rugi material atau alatnya juga rugi karena rusak. Kira-kira yang dapat menyimpulkan ini dari kelompok A dapat menyimpulkan. Kira-kira kesimpulan apa yang jadi kita ambil yang saya kesimpulan untuk apa namanya diskusi tadi dari A atau dari B mana? Kira apa? Kalau A tadi dari kesimpulan kan ada, kesimpulannya harus hati-hati sesuai dengan SOP. Kalau kelompok B mungkin dari tambahan atau kesimpulan dari apa tadi silakan kesimpulan dari hasil diskusi tadi mengenai masalah mengenai kecelakaan kerja dan kerusakan handphone tadi silakan dari Ahmad Ramadan silakan. Pak mau nanya nih Pak. Aku kan nanya terus deh. Kau tadi Pak. Mana? Apa kesimpulannya apa kira-kira? Apa ada kesimpulan daripada diskusi tadi? Kau sebut Pak. Kau ingat. Jangan malu-malu ya, jangan malu. Sampaikan aja, coba. Kesimpulan apa? Terus apa? Kesimpulan dari diskusi tadi apa?
Ya sampai ada dengan bahasa sendiri nggak masalah. Itu Bapak harus hati-hati bekerja dan supaya tidak rusak konstitusi. itu ya. Ada tambahan lagi dari Bapak? Tadi harus terus bekerja dalam penggunaan alat supaya tidak merusak bangunan atau alatnya. Lain apa? Tadi sudah disebut dari Bapak dan terima kasih. Bisa diperhatikan dari Bapak dari OB. Kesimpulan daripada diskusi ini tadi, jadi permasalahan-masalah, yaitu di sini terjadi salahnya penggunaan. Jadi kesimpulannya, gunakanlah tadi disebut dari Bapak, gunakanlah peralatan sesuai dengan SOP, ya, standar operasional prosedur. Jadi jangan menyalahi aturan. Kalau tidak boleh dipalu ya jangan dipalu, ya. Untuk boleh dipukul, tidak boleh dipukul jangan dipukul. Itu untuk SOP-nya. Kemudian berikutnya, kalau kondisi mekanik itu tidak fit, ya jangan menggunakan atau jangan bekerja dulu, jangan istirahat dulu. Kenapa? Akan pengaruh, ya. Jadi kalau mekaniknya capek atau sakit, ya kan pengaruh. Lebih baik istirahat, sembuh nanti baru bekerja kembali. Karena bisa fatal akibatnya. Dimana itu namanya beban error, ya beban error atau manusia mekaniknya error. Jadi ada yang seperti sakit atau capek dan macam-macam. Gitu ya, intinya di situ. Nah, kalau pas kondisi baik, jangan gunakan sembarangan, gunakan SOP. Kalau sakit beristirahat, ya. Nah itu inti daripada diskusi nanti dalam penggunaan betul, ya. Paham ya, anak ya? Ya. Baiklah, kalau paham, selanjutnya akan Bapak bagi melalui ini nanti yang keterangan nanti nilainya silakan nanti dikumpulkan, ya. Ini keterangan akan Bapak nilai secara kelompok. Kemudian kalau yang pengetahuan, kalau bagi soalnya melalui WA group, silakan nanti dikerjakan, dikirim ke Bapak, ya. Nanti dikerjakan ke Bapak. Waktunya paling lambat besok pagi dikirim ke Bapak. Ya itu deh. Jadi Bapak kirim ke WA group, ya. Jadi silakan diambil soalnya, dikerjakan, nanti ditulis di kertas, difoto, kirim ke Bapak. Ya. Bisa dimengerti, ya. Kemudian nilai pengetahuan dan keterangan ini KKM-nya adalah 75, ya. 75. Ya. Nanti kalau nilainya di bawah 75, Bapak beri kesempatan untuk remedial, ya, remedial. Kemudian kalau hanya sebatas KKM ataupun hanya 75 pas-pasan, nanti akan Bapak tambahin atau Bapak bimbing kembali supaya ada peningkatan, ya. Ada pengayaan gitu. Oke, ada pertanyaan sebelum Bapak tutup? Silakan dari kelompok A ke kelompok B, bertanya enggak? Ada pertanyaan sebelum Bapak tutup, ya? Cukup? Oke, kalau cukup, silakan nanti dikerjakan dan jangan lupa untuk pembelajaran pertemuan berikutnya nanti kita akan membahas mengenai power tools, ya. Baiklah, mari kita tutup kegiatan ini dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat. Amin. Ya, nanti Bapak kirim di grup soalnya, dikerjakan secara mandiri. Nanti kirim balik ke Bapak secara mandiri. Jangan di grup, nanti dicontek sama temanmu, ya. Kirim balik ke Bapak langsung. Jangan di grup lagi, ya. Paham, ya? Oke. Dengan itu tutup dengan doa. Silakan doa pimpinan dari kelas. Silakan. Teman-teman, sebelum kita mengikuti aktivitas pembelajaran kita hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Sebelum pulang,
mohon sampelnya untuk dirapikan kuncinya kembali di terima kasih Bapak. Kemudian mohon maaf dari kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.